Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa la yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammimma makarimal akhlaq. Al hadis. Langkung dipayun puja urang sanggakeun ka zat Allah Subhanahu wa taala. Puji urang sanggakeun ka zat Allah ilahi Robbi. Sholawat miwassalam mugi tetap terturah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Habib tertinggi Rasul termulia yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasuluna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in, tabi'at, tug nepi ka urang salaku umat anu insyaallah engke kenging syafaatul ujmah di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu aja dikawitan kana materi kultum dinten ayeuna urang aoskeun heula Al-Fatihah ngintunan doa ka ngarang ieu kitab Sapinah ka Syekh Salim bin Muhammad Al-Hadrami wa ajajan dipimpin. Liridho illahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nafa'ani bi ulumihim sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi nahdlatul ulama hadratir ruh Sayyidina Muhammad Allahumma ighfirhum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajajen dibacakeun sakali terus diikuti jadi ngamacana sakali ewang. Aya jendelannya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ieu hiji pasal. Arkanuhu ari rukun puasa. Salah sata asya'a. Tilu perkara. Niatu hiji niat. Laila likulli yaumin. Ti peuting pikeun sababna puasa. Ti penting sababna
Fil fardi dina puasa fardu Bil ardi tina puasa fardu. watarku Watarku kadua ninggalkeun kadua ninggalkeun mupatirin mupatirin nu ngabatalkeun nu ngabatalkeun dakiron dakiron padahal eling eling muhtaron muhtaron karep sorangan karep sorangan goiro goiro tur henteu tur henteu jahilin bodoh bodoh ma'durin ma'durin nu dihampura nu dihampura wasoimu wasoimu katilu puasana. Nah, dinten ayeuna nyaeta isi dari ceramah, isi dari kultum teh dinten ayeuna ngabahas tentang rukun puasa. Sadacan ngabahas kana rukun puasa. Tadi ajejen atau campur berarti nya aya orang Jawa bisa bahasa Sunda enggak? Enggak, berarti ajejen pakai bahasa Indonesia ya. Tadi barusan ajejen membacakan hadis ya di awal. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahu? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutus ke dunia ini, tugasnya itu yaitu satu. Tugasnya itu yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ada keterangan orang yang berakhlak pasti orang itu berilmu. Akan tetapi orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Jadi ada istilah adab dulu baru ilmu. Jangan ilmu dulu baru adab. Jadi adab itu ada di atas ilmu. Adab itu adalah akhlak. Setinggi apapun jabatan, setinggi apapun kesuksesan, tetap yang pertama itu adalah yang dipandang adalah akhlaknya. Kembali lagi, tadi aja sudah membacakan kitab Safinah. Rukun puasa itu ada 3. Siapa rukun puasa ada berapa? 3. Ada 3. Ini siapa namanya? Ratih rukun puasa ada berapa? 3. Nah, rukun puasa itu ada 3. Rukun puasa ada 3. Nah, sebelum ke yang 3, kalian harus tahu dulu apa artinya rukun. Rukun itu artinya sesuatu amalan yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka amalan tersebut batal atau tidak sah. Sekali lagi, rukun itu artinya sesuatu amalan yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka amalan tersebut batal atau tidak sah. Apa saja yang 3? Yang pertama, niat. Yang pertama apa? Niat. Ada hadis yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Jadi yang pertama kita harus melakukan apapun juga
diniatan terlebih dahulu, apalagi ini bulan suci Ramadan. Ini niat bulan puasa jangan terlewatkan. Kalian bacanya biar tidak lupa setelah sholat tarawih. Apabila kita tidak membaca niat puasa setelah sholat tarawih atau sebelum subuh, maka amalan kita tidak diterima atau tidak sah. Jadi puasanya percuma. Gimana niat puasa? Sama Mang Dadan biasanya suka dibacain setelah sholat tarawih. Niatnya bareng dulu. 1, 2, 3. Nawaitu shauma godin an adai fardhi sahri Ramadana hadihi sanadi fardolillahi ta'ala. Nah, yang pertama, rukun puasa itu adalah niat. Apabila kita lupa, apabila kita tidak membaca niat di bulan suci Ramadan, berarti puasa kita tidak sah atau batal. Jadi kalau lupa membaca niat, kita puasanya batal atau tidak sah pada hari ini, pada hari Ramadan. Contoh, sekarang hari apa? Hari Minggu. Nah, hari Senin. Ya, sekarang itu hari Senin. Berarti kalian membaca niat puasanya kemarin pada malam Senin. Apabila lupa nggak baca, kelupaan, kebablasan nggak baca, berarti puasa kalian disebut batal atau tidak sah. Yang kedua, baru yang pertama, kan semuanya itu ada 3. Yang pertama niat. Yang kedua apa rukun puasa? Yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa selain lupa. Jadi meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa selain lupa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ajejen akan sebutkan ya. Tapi tidak semuanya, 1/1, sedikit terlebih dahulu, nanti ada materinya. Apa saja? Ada yang tahu? Siapa apa? Yang membatalkan puasa? Minum, ya. Terus? Makan, ya. Terus? Muntah, ya. Terus? Keluar mani, ya, betul. Apa? Keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid, boleh. Nah, Gila atau pingsan. Menjadi gila atau pingsan. Nah, Ajejen akan membahas apa saja yang membatalkan puasa, tapi tidak semuanya ya, sedikit. Hal yang membatalkan puasa yaitu masuknya benda ke lubang yang terbuka dari perut. Contohnya, mengkonsumsi makanan meskipun sedikit, seperti 1 biji, misalkan 1 nasi. Kalian tahu nasi? 1 nasi, misalkan kalian lagi bulan puasa dimakan. Nah, meskipun 1 nasi itu bisa membatalkan puasa. Atau kalian pulang sekolah hujanan terus ada air jatuh kan dari langit, kalian celangap kayak gini, terus ada air minum 1 tetes masuk ke mulut kita, maka itu puasanya dinyatakan batal. Jadi masuknya benda ke lubang yang terbuka dari perut, yaitu contohnya seperti 1 biji nasi ataupun setetes air, tetesan celak,
itu bisa langsung membatalkan puasa. Nah terus aja gimana kalau misalkan merokok? Merokok bisa membatalkan puasa tidak? Bisa. Iya, karena memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Dan selanjutnya ada lagi. Kalau tadi mah 1 biji nasi dan setetes air. Dan yang sekarang yang kedua, memasukkan suatu ke dalam mulut dan lubang lainnya, seperti memasukkan pensil, misalkan pensil kalian masukin ke hidung digini-gini. Nah itu bisa membatalkan puasa. Atau kalian lagi sekolah ngagegelan pulpen, menggigit pulpen, menggigit pensil, itu bisa membatalkan puasa. Atau selain menggigit pensil, selain menggigit pulpen, juga menggigit jari. Menggigit jari tahu? Suka ngalamotan jari aya sok digigit. Nah, itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Itu bisa batal puasanya. Dan kenapa bulan puasa dilarang berenang? Ada yang tahu alasannya? Ya, takut airnya dimakan. Alasannya karena renang itu air akan masuk ke dalam mulut, ke dalam telinga, ke dalam hidung dan lain-lain. Jadi selama bulan suci Ramadan, renang itu tidak dibolehkan. Di sekolah ada gak yang renang bulan Ramadan? Iya, selama bulan Ramadan renangnya berhenti dulu karena bisa membatalkan puasa. Nah, terus tadi si Pak bilang muntah bisa membatalkan puasa? Bisa. Kalau muntahnya tidak disengaja, kalau muntahnya tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Muntah yang kayak gimana yang bisa membatalkan puasa? Muntah yang disengaja. Disengaja gimana? Dicolokkan dalamnya kira. Dicolokkan, dimasukkan kayu, dimasukkan jari. Sehingga kita mual dan muntah. Itu bisa mendapatkan batalnya puasa. Nah itu salah satu yang membatalkan puasa. Banyak sebenarnya mah, cuman aja Jen tidak akan membahas semuanya, hanya sebagai contoh hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah masuknya benda ke lubang yang terbuka dari perut. Contohnya semacam nasi 1 biji, terus dan air setetes, cacak celakan. Yang kedua, memasukkan suatu ke dalam mulut dan lubang lainnya, seperti memasukkan pensil, pulpen, jari-jari dan lain-lain. Mukena misalkan digegelan. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Lanjut, yang terakhir tadi baru 2 ya. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa selain lupa. Kalau misalkan kita lagi bulan suci Ramadan, terus tidur, bangun, jual makan, terus kalian di tengah-tengah ingat. Nah, di tengah-tengah ingat, wah ini tuh bulan suci Ramadan. Nah, dari ingat itu kalian harus berhenti makannya. Belum minum, belum minum gimana? Ya berhenti. Kalau misalkan lupa itu langsung ingat, berarti lupanya itu dihampura, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila lupa terus ingat, terus dilanjutkan, itu bisa membatalkan puasa. Yang ketiga adalah puasa
Puasa itu menahan diri dari makan, dari minum, ya salah satunya itu, dan menahan diri dari hawa nafsu. Kesimpulannya, rukun puasa ada 3. Rukun itu adalah sesuatu amalan yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka amalan tersebut batal atau tidak sah. Amalan apa saja? Rukun puasa ada 3. Apa saja yang 3? Yang pertama niat. Yang kedua meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa selain dari lupa. Yang ketiga puasa, menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu. Nah, semuanya itu ada ilmunya. Ilmunya di mana? Ilmunya ada di pengajian. Jadi ilmu agama itu adanya di pengajian. Jadi kalian harus sambil mengaji. Mau ngaji ke Loteng, ke Darussalam, maupun ke Al-Khoer. Karena ilmu agama itu penting. Wa kullu man bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Saha jalma ibadah teu jeung elmuna, amalna teh ditolak teu ditarima. Jadi saha jalma ibadah teu jeung elmuna. Misalkan jadi pemimpin di mushola, jadi pemimpin di masjid tanpa ada ilmu, maka amalna teh ditolak teu diterima. Kalau ada paku yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan kepada Bapak polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih yang mau disalin.